Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada dosen pengampu mata kuliah retorika Ibu Hilda Hilaliyah dan teman-teman kelas R4F. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, karenanya kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafidah Mutomo, mahasiswa Universitas Indraprasta, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 4 dari kelas RF. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema penggunaan media sosial. Teman-teman sekalian, di zaman yang semakin modern ini, ya, hampir kita semua, bahkan hampir semua orang itu tentu sudah sangat familiar dengan yang namanya internet. Ya, anak-anak hingga orang dewasa itu menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, kita tidak perlu heran, karena pada saat ini internet itu dapat diakses dengan mudah hanya dengan menggunakan handphone yang telah terkoneksi oleh internet. Ya, jadi dengan begitu kita semua orang mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Berselancar di dunia maya itu merupakan hal yang sangat mengasyikkan bagi sebagian orang, ya, dimana semua informasi dapat diakses dengan mudah. Ketika seseorang menggunakan internet, ya, mereka lebih cenderung untuk membuka media sosial. Hampir dari kita semua bahkan sulit untuk melepaskan diri kita dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Gak cuma kaum muda, tetapi juga orang dewasa. Media sosial itu sendiri merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan antar satu dengan yang lainnya. Media sosial juga bisa juga untuk sebagai sarana mengekspresikan diri, dan penggunaan media sosial ini tentu ada dampak baik maupun buruk bagi penggunanya, tergantung bagaimana penggunaannya. Ya, teman-teman sekalian, jika kita menggunakan media sosial dengan bijak, dengan benar gitu, ya tentunya akan berdampak baik bagi kita, bahkan bisa juga bagi orang lain. Ya, contohnya seperti apa? Misal kita menggunakan media sosial untuk dijadikan sarana mencari informasi pembelajaran, ya, lalu juga bisa mencari informasi berita-berita terkini yang tentunya yang jelas gitu sumbernya, yang benar beritanya. Karena di zaman sekarang banyak berita-berita yang hoax, yang malah menjadikan kita ini ada yang pro, ada yang kontra, dan malah jadi ribut sendiri padahal beritanya berita hoax. Nah, lalu juga media sosial itu bisa menjadi sarana kita untuk menjalin hubungan persaudaraan, silaturahmi. Ya, karena kan sekarang ini kan COVID, ya, jadi agak susah untuk menemui teman kita atau saudara kita yang jauh di sana gitu. Nah, media sosial ini bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi, ya, menjalin silaturahmi dengan yang teman atau saudara yang jauh di sana. Lalu apalagi media sosial juga bisa sarana untuk mengekspresikan diri kita, berbagi pengalaman, berbagi hobi, berbagi ilmu pengetahuan yang tentunya positif, yang bisa berdampak baik juga bagi orang lain yang melihatnya. Nah, itu jika media sosial digunakan dengan bijak, dengan benar,
maka akan berdampak baik bagi kita maupun bagi orang lain yang melihatnya. Nah, bagaimana jika media sosial disalahgunakan, ya, media sosial digunakan dengan tidak bijak, dengan tidak benar, ya maka tentunya akan berdampak buruk bagi kita, bahkan bisa bagi orang lain yang melihatnya. Ya, contohnya seperti apa? Yang tadi media sosial digunakan untuk, ya, ketika kita mengakses media sosial terus ada berita, terus langsung saja kita bagikan gitu, kita share dengan tidak dibaca yang teliti dulu apakah ini berita hoax atau apakah ini berita hoax atau benar. Kita tidak tahu, kita main bagikan saja. Nah, itu tidak baik, ditakutkan itu berita hoax yang malah menimbulkan masalah bagi orang lain yang melihatnya. Nah, jadi dipilih kembali berita-beritanya, yang difilterlah berita-beritanya yang benar, yang tidak hoax, dari sumber yang jelas. Jangan main asal share aja, sebelum dibagikan kita lihat dulu gitu. Lalu untuk apa lagi yang disalahgunakan media sosial juga, ketika media sosial juga bisa membuat kita itu menjadi kurang interaksi sosial dengan orang sekitar kita. Nah, misalnya ketika kita sedang berkumpul dengan teman atau dengan keluarga, kita asik aja megang HP, membuka media sosial, membuka internet, ya. Akhirnya kita menjadi kurang interaksi sosial kita, kurang komunikasi langsung gitu dengan orang sekitar, dengan keluarga, dengan teman, ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan media sosial, ya, mengakses media sosial secukupnya saja, ya. Karena pada dasarnya juga kan manusia itu kan makhluk sosial yang perlu interaksi sosial, ya, dengan orang-orang sekitar, dengan keluarga, ya. Lalu juga contoh lain, tak jarang kita tuh melihat anak-anak, ya, yang di bawah umur bermain media sosial, membuka media sosial dan tidak sengaja membuka hal-hal yang negatif yang tentunya tidak baik untuk dilihat bagi anak-anak. Nah, ini sangat bahaya sekali, ya. Jadi untuk orang tua, tolong diberi pengawasan bagi anaknya, ya. Jika memang umurnya masih kecil, ya, kalau bisa jangan dikasih media sosial dulu gitu. Atau kalau emang mau dikasih media sosial gitu, kita beri pengawasan lah, orang tua beri pengawasan bagi anaknya, ya. Difilter kembali yang ada di media sosial itu. Kalau anak-anak kita mau membuka media sosial, ya, difilter kembali media sosial itu, dipilih lagi untuk agar anak-anak tidak melihat hal-hal yang negatif, yang tidak baik untuk dilihat bagi anak-anak itu. Nah, itu penggunaan media sosial dengan tidak bijak, ya, disalahgunakan dengan tidak benar, itu tidak baik untuk kita, bahkan juga tidak baik untuk orang lain, ya. Jadi teman-teman, kalau diibaratkan itu, menurut saya media sosial itu seperti pisau, ya. Jika kita tidak paham cara menggunakan pisau dengan baik, dengan benar, ya, maka kemungkinan besar akan melukai tangan kita sendiri, ya. Nah, itu jadi teman-teman, sebelum saya menutup pidato singkat ini, marilah teman-teman kita menggunakan media sosial dengan berhati-hati, dengan bijak, ya.
untuk diri kita sendiri juga, bahkan untuk orang lain. Ya, sekian pidato singkat saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika banyak kurang. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.